Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu berakar di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, berubah setia. Diambil dari 2 Tawarikh 26 ayat 11 sampai 16. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, buzur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Seorang teman saya bukan hanya penggemar bola, tetapi juga pendukung setia sebuah tim bola. Selayaknya fans sejati, ia menunjukkan kesetiaannya itu dengan memakai atribut dan jersey tim kebanggaannya dalam kesehariannya. Ia rajin mengikuti pertandingan yang dijalani timnya, sibuk berkomentar di media sosial, dan tidak berhenti membahas berbagai prestasi yang diraih timnya bersama para fan lainnya. Para fans sejati biasanya mati-matian membela tim kesayangannya itu dan tidak berubah setia walaupun timnya sedang terpuruk. Apakah kesetiaan seperti ini juga terwujud dalam hubungan kita dengan Tuhan? Nyatanya, setia mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Kita gampang berubah setia, terutama saat situasi berubah. Mari belajar dari Raja Uzia. Uzia memulai perjalanan hidupnya dengan kesetiaan luar biasa. Ia hidup benar sejak muda dan mencari Allah selama Sakaria ada di sampingnya. Buah kesetiaannya pun membuahkan berkat-berkat Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Sayang, keadaannya itu justru membuatnya berubah setia sampai-sampai melakukan hal yang merusak. Kebenaran pun dilanggarnya.
di awal-awal perjalanan hidup kita, mungkin kita mampu menunjukkan kesetiaan luar biasa kepada Tuhan. Kita tidak bisa berhenti untuk membicarakannya, tidak pernah lupa bersekutu dengannya, bahkan mengorbankan banyak hal untuknya. Tetapi apakah kesetiaan itu masih bertahan, bahkan semakin meluap-luap saat hidup kita semakin kuat? Saya pernah melayani sepasang suami istri. Istrinya kena kanker rahim stadium 4 dan sudah berobat ke luar negeri, tetapi kankernya sudah menyebar kemana-mana sehingga fisiknya sangat lemah. Waktu kami bersama tim pelayanan mendoakan, suami istri ini mau percaya Yesus. Mujizat terjadi, istrinya sembuh total. Tubuhnya kembali kuat dan mampu bekerja kembali mengelola bisnisnya yang sangat diberkati Tuhan dan semakin maju. Tapi saat usahanya sukses, kesibukannya mulai menggeser prioritas mengikut Tuhan. Semakin hari semakin jauh dari Tuhan dengan alasan sibuk. Beberapa tahun berlalu, tiba-tiba kankernya muncul kembali. Bahkan suaminya berselingkuh saat istrinya masih hidup. Dan akhirnya istrinya meninggal. Ini adalah kisah yang sangat miris. Pengikut sejati itu tidak akan pernah berubah setia meskipun situasinya berubah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami makna dari sebuah kesetiaan. Kami mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami tidak mau berubah di dalam segala situasi, baik suka dan duka, baik dalam keadaan nyaman ataupun bermasalah. Kami percaya Tuhan Yesus menolong kami untuk melalui masa-masa sulit sekalipun masa-masa yang menyenangkan. Engkau adalah Allah yang setia dan kami juga mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.